Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai eh, tugas akuntansi di mana. Sebelum itu, perkenalkan, eh, nama saya Nando Chandra Prasojo, NPM 010. Oke, eh, jadi perusahaan kami ini bergerak pada bidang jual beli HP, jual beli laptop, dan juga sebagai distributor tunggal, di mana perusahaan kami ini membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir di Surabaya dan menjualnya secara kredit di beberapa toko di kota Surabaya. Dan juga perusahaan kami juga melayani penjualan tunai secara eceran dan yang dihargai dengan harga khusus. Oke, yang pertama ada kas resep jurnal atau kas sub, di mana pada tahun 2018 oleh Hartono Elektronik eh, memiliki saldo sebesar 34.100.000 di debit dan juga di kredit di akun receivable sebesar 34.100.000. Kemudian Desember tanggal 12 eh, oleh Kotaku Digital Alex, yakni pelunasan faktur tertanggal 6 Desember sebesar di debit 231 juta, di kredit di akun receivable sebesar 231 juta. Kemudian pada tanggal 13 Desember, yakni penjualan tunai sebesar 266 juta 200 ribu di, di debit, kemudian di kredit di akun lain ada sales atau penjualan barang sebesar 242 juta dan juga PPN keluaran sebesar 24 juta 200. Kemudian pada tanggal 14 oleh Kotaku Digital Alex, pelunasan faktur tertanggal pada 29 November sebesar di debit 28.600 dan juga di kredit di akun receivable sebesar 28.600. Kemudian pada tanggal 20 penerimaan kembali piutang di debit sebesar 7.200. Nah, di kredit di mana akun lain dengan penyisihan cadangan kerugian piutang dengan jumlah 7.200.000. Kemudian tanggal 25 Desember oleh Maju Media Alex, pelunasan faktur tanggal 23 November sebesar 19.800 di debit. Kemudian di kredit di akun receivable sebesar 19.800. Sehingga di total pada akun debit menjadi 586.900. Kemudian di akun receivable dengan jumlah 313.500 dan di akun lain kredit 273.400. Kemudian recapitulation di debit dengan total 586.900.
kemudian dikredit di mana ada akun receivable dan akun lain yang di total menjadi 586.900 sehingga balance. Kemudian pada cash payment journal, oke, pada yang pertama pembayaran gaji bulan November sebesar di debit 2.500.000, kemudian dikredit di bank sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 6 oleh PT Mangga 2 pelunasan faktur tertanggal 28 November sebesar 28.600.000 di debit di akun payable. Kemudian dikredit di kas bank sebesar 28.600.000. Kemudian pada tanggal 9 pelunasan faktur tertanggal 23 November oleh PT Sahabat Jaya di debit di akun payable sebesar 23.100.000, kemudian dikredit di kas di bank sebesar 23.100.000. Kemudian pada tanggal 15 pembayaran PPN sebesar di debit di akun lain sebesar 1.500.000, kemudian dikredit di bank sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 18 pelunasan faktur tertanggal 10 Desember 2018 oleh PT Mangga 2 sebesar di debit di akun payable 286 juta, kemudian dikredit di bank sebesar 286 juta. Pada tanggal 23 oleh FA Mahmud di debit sebesar 17.600.000, kemudian di akun payable, kemudian dikredit di bank sebesar 17.600.000. Kemudian pada tanggal 30 di mana membayar angsuran bulanan pinjaman atau asuran bank di debit di akun lain oleh dengan jumlah 16 juta, kemudian bunganya dengan sebesar 3 juta sehingga menjadi 19 juta di kredit di bank. Sehingga di total pada akun debit di akun payable sebesar 355.300.000. Kemudian pada akun debit di akun lain sebesar 23 juta. Kemudian di akun kredit kas di bank sebesar 378.300.000. Sehingga rekapitulasinya di debit dengan total dari yang jumlah debit tadi dengan jumlah 355.300.000, kemudian ditambah dengan akun lain di debit sehingga menjadi 378.300.000, kemudian dikredit sebesar 378.300.000. Selanjutnya pada kartu persediaan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan inventory card. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lira Firna Septriana dengan NPM belakang 003.
Jadi dalam persediaan barang dagang itu ada dua persediaan barang dagang, yaitu UD Jaya Abadi dan juga PT Solid Indah, di mana saya akan menjelaskan yang HP Pavilion 14. Jadi itu yang pertama ada opening balance, yang saldo awalnya itu ada 20 unit dengan harga per unitnya 16 juta dan total menjadi 320 juta ribu. Di mana total ini didapat dari harga per unit 16 juta ini dibagi dengan unit atau 16 juta dibagi dengan 20 unit. Lalu pada tanggal 6 terjadi penjualan yang masuk di kolom out sebanyak 9 unit dengan harga 16 juta per unit. Jadi total penjualan yaitu 144 juta. Pada tanggal 6 saldonya yaitu menjadi 11 unit karena pada saldo sebelumnya yaitu 20 unit dikurangi dengan jumlah penjualan 9 unit. Jadinya 11 unit dan harganya 16 juta per unit. Jadi totalnya menjadi 176 juta. Lalu pada tanggal 7 terjadi retur penjualan yang masuk di kolom out dengan jumlah 2 unit. Untuk harganya yaitu 16 juta per unit dan total 32 juta. Pada saldo sebelumnya 11 unit bertambah menjadi 2 unit, menjadi 13 unit dengan harga 16 juta dan totalnya menjadi 208 juta. Lalu pada tanggal 10 terjadi pembelian kepada UD Jaya Abadi yang dimana masuk di kolom in dengan harga 16 juta dan total menjadi 176 juta. Lalu pada saldo bertambah menjadi 24 unit dengan harga 16 juta dan totalnya menjadi 384 juta. Pada tanggal 11 ada pembelian dengan jumlah 1 unit, namun di kolom in ditulis menjadi min 1 karena dengan adanya return ini, otomatis jumlah pembelian kita akan berkurang dengan harga 16 juta dan totalnya akan tetap menjadi 16 juta. Pada saldo berkurang satu dengan harga berkurang satu menjadi 23 unit dengan harga tetap 16 juta dan total menjadi 368 juta. Lalu pada tanggal 18 terjadi penjualan masuk di kolom out dengan jumlah 6 unit. Untuk harga masih tetap menjadi 16 juta dan total 96 juta. Pada saldo berkurang menjadi 10 unit dengan harga 16 juta dan total menjadi 160 juta. Lalu pada tanggal 22 terjadi pembelian sebanyak 13 unit dengan harga 16.200.000. Ini harganya berubah karena pembelian dengan total 210.600.000. Maka pada saldo bertambah 13 menjadi 23 unit dengan harga untuk menentukan harga ini 160 juta pada total saldo tanggal 18 itu ditambah dengan total pembelian pada tanggal 22 yaitu 160 juta ditambah 210 juta 600.000 sama dengan total pada tanggal 22 yaitu 370 juta 600.000 yang dimana 370 juta 600.000 ini dibagi dengan 23 unit pada tanggal 22 akan menghasilkan harga yaitu 16 juta 113.043. Lalu pada tanggal 27 terjadi penjualan sebanyak 15 unit dengan harga 16 juta 113.043.000 dan total menjadi 241 juta 695.692.000 dengan saldo menjadi 8 unit dan harga 16 juta 113.043.000 dan totalnya menjadi 128 juta 904.348.000. Lalu pada tanggal 29 terjadi pembelian masuk di kolom in sebanyak 12 unit dengan harga 16.400.000 dan totalnya menjadi 196.840.000. Ini tetap menggunakan cara yang sama seperti pada tanggal 22.
yang di mana 128.904.348 ditambah dengan 196.800.000 sehingga akan menghasilkan total pada tanggal 29 325.325 juta 704.348.000 dan dibagi dengan 20 unit sehingga menghasilkan harga 16.285.217 ribu. Dan penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akun reservable. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silviana Fatimah Trizaro, nomor MPM 035. Buku besar Hartono Alex. Pada tanggal 1 di daftar saldo piutang sebesar 34.100.000 di sebelah debit. Selanjutnya pada tanggal 3 di kas rekep jurnal sebesar 34.100.000 sebelah kredit. Debit dikurangi debit hasilnya 0. Untuk selanjutnya pada tanggal 18 di sales jurnal sebesar 188.100.000. Maka untuk total saldo akhirnya adalah 188.100.000. Untuk selanjutnya, buku besar Kotaku Digital Alex. Pada tanggal 1 di daftar saldo piutang sebesar 28.600.000 sebelah debit. Selanjutnya pada tanggal 6 di sales jurnal sebesar 286 juta, maka debit ditambah debit hasilnya adalah 314.600.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 7 di General Jurnal sebesar 55 juta. Maka hasilnya adalah 259.600.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 12 di kas resep jurnal sebesar 231 juta sebelah kredit. Debit dikurangi kredit, maka hasilnya adalah 28.600.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 14 di kas resep jurnal sebesar 28.600.000 sebelah kredit, maka saldo akhirnya adalah 0. Buku besar Maju Media Alex pada tanggal 1 di opening balance sebesar 19.800.000. Selanjutnya pada tanggal 29 di kas resep jurnal sebesar 19.800.000 sebelah kredit. Maka hasilnya adalah 0. Debit dikurangi kredit, maka hasilnya adalah 0. Untuk selanjutnya pada tanggal 27 di sales jurnal sebesar 467.500.000 sebelah debit, maka untuk total akhir saldonya adalah 467.500.000. Buku besar Panen Alex. Pada tanggal 1 di daftar saldo sebesar 3.300.000 sebelah debit. Maka untuk total akhirnya adalah 3.300.000 sebelah debit. Selanjutnya, akun payable. Pada tanggal 1 di opening balance sebesar 23.100.000 sebelah kredit.
Selanjutnya pada tanggal 9 di Cash Payment Journal sebesar 23.100.000 sebelah debit. Kredit dikurangi debit, maka hasilnya adalah 0. Pada tanggal 22 di Purkes Journal sebesar 439.560 sebelah kredit, maka untuk total saldo akhirnya adalah 439.560 sebelah kredit. Untuk selanjutnya, buku besar F.A. Mahmud pada tanggal 1 di opening balance sebesar 17.600 di sebelah kredit. Selanjutnya pada tanggal 23 di Cash Payment Journal sebesar 17.600 sebelah debit. Kredit dikurangi debit maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya pada tanggal 29 di Purchase Journal sebesar 366.520 sebelah kredit, maka untuk total saldo akhirnya adalah 366.520. Selanjutnya, buku besar PT Mangga 2 pada tanggal 1 di opening balance sebesar 28.600 sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 6 di Cash Payment Journal sebesar 28.600 sebelah debit. Maka hasilnya 0. Pada tanggal 10 di Purchase Journal sebesar 331.100 sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 11 di General Journal sebesar 45.100 sebelah debit. Maka untuk totalnya adalah 286 juta. Untuk selanjutnya pada tanggal 18 di Cash Payment Journal sebesar 286 juta. Maka untuk total saldo akhirnya adalah 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai aktiva tetap dan aktiva lancar pada laporan perubahan posisi keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lola Aprilia Arwanda Putri. Saya dengan NPM 29. Yang pertama, pada laporan perubahan posisi keuangan ini terdapat aset yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kemudian kedua aset tersebut dikelompokkan sendiri-sendiri, dan untuk memasukkan nominalnya kita harus mengambil dari neraca lajur. Yang pertama ada current asset atau aset lancar. Yang pertama ada cash in bank sebesar 256.400.000. Lalu ada petty cash sebesar 6 petty cash sebesar 6.750.000. Lalu ada account receivable sebesar 658.900.000. Lalu selanjutnya ada allowance for the full debt ada 30.945.000 terdapat di kredit. Lalu ada merchandise inventory sebesar 600.390.065 rupiah. Lalu ada store supplies sebesar 4.850.000. Lalu ada prepaid insurance sebesar 14 juta
50.000, lalu prepaid rent sebesar 18.800.000 dan prepaid tax tidak ada. Lalu untuk jumlahnya sebesar 1.527.235.065 rupiah. Jadi selanjutnya di fixed asset terdapat equipment at cost sebesar 63.300.000, lalu ada equipment account debt sebesar 17.750.000 dan terdapat di kredit jadinya minus. Lalu ukuran aset dan fixed asset ini dijumlah menjadi 1.572.785.065 rupiah. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.